Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di siang hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di Masjid Selipi ini, dan insyaallah kita akan membahas sebuah pembahasan yang sangat penting yang terkait dalam masalah rumah tangga. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Namun sebelumnya ana mohon maaf karena keterlambatan ana. Barakallahu fikum. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita sampai pada kesalahan yang keempat dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh sebagian istri. Sebuah kesalahan yang tak jarang sebagian istri atau istri-istri kaum muslimin melakukannya dan berujung kepada berantakannya rumah tangga yang seorang istri melakukan kesalahan ini, yaitu kasratu tasakhuti wa qillatul hamd. Kasratu tasakhuti wa qillatul hamd, yaitu banyak berkeluh kesah dan sedikitnya bersyukur, sedikitnya berterima kasih kepada suaminya. Ini ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah, sebuah ayat yang insyaallah akan mengawali pembahasan kita kali ini, yaitu ayat dalam surat Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hal jazaa'ul ihsani ilal ihsan. Kata Allah, hal jazaa'ul ihsani ilal ihsan. Tidaklah kebaikan kecuali dibalas dengan kebaikan. Kebaikan tidaklah dibalas kecuali dengan kebaikan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur terhadap nikmat-nikmatku, la azidannakum, kata Allah. La azidannakum, maka Allah akan menambah nikmat kepada kalian. Ini ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Ini yang seharusnya disadari oleh para istri. Ini yang seharusnya disadari oleh para ummahat, bahwasanya orang yang telah berbuat baik kepada kita, orang yang telah banyak memberikan pengorbanan kepada kita, baik kebaikan yang terkait dengan kebaikan maknawi, kasih sayang, cinta, perhatian, ataupun kebaikan yang sifatnya indrawi, seperti pemberian harta, nafkah, dan yang semisal. Maka orang yang memberikan kebaikan ini semua, maka dia adalah orang yang pantas bagi kita, bagi seorang istri, untuk membalas kebaikan mereka dengan kebaikan pula. Ini yang seharusnya disadari oleh para istri, bahwasanya suami-suami mereka telah memberikan kebaikan, suami-suami mereka telah melakukan kebaikan buat diri mereka dengan kasih sayang yang diperlihatkan oleh suami mereka kepadanya, dengan kecintaan seorang suami kepada istrinya, begitu juga pengorbanan, begitu juga nafkah. Maka sudah seyogyanya seorang istri yang baik, seorang istri yang salehah, seorang istri yang berakal tentu akan membalas kebaikan suaminya dengan berterima kasih, dengan melayani dengan baik, dengan bersyukur kepada suaminya, dan mengakui kebaikan-kebaikan suaminya. Namun sangat disayangkan, sebagian istri melakukan kesalahan yang sangat fatal. Sebagian ummahat melakukan kesalahan yang tidaklah ringan kesalahan ini, yaitu kasratu tasakhuti wa qillatul hamd, banyak berkeluh kesah dan sedikitnya bersyukur kepada suami. Ini
Sekali-kali makan tempe berkeluh kesah. Padahal 5 hari yang lalu atau padahal dari hari pertama bulan ini misalnya pekan pertama sampai beberapa pekan selalu makan ayam, ikan, lengkap dengan buah-buahannya. Sesekali makan tempe, sesekali makan ikan asin, sesekali makan ikan teri. Kalau kesah, tidak bersyukur. Berkeluh kesah dan tidak bersyukur. Ini atau sesekali merasakan duka, sesekali merasakan kesedihan, sesekali merasakan misalnya kelaparan, atau sesekali merasakan perlakuan yang misalnya kurang dari suami, lalu cepat berkeluh kesah dan kurang bersyukur kepada suaminya. Bahkan ada sebagian istri yang melupakan kebaikan-kebaikan suaminya hanya karena satu kesalahan, hanya karena satu kesalahan yang dilakukan oleh sebagian suami. Hanya karena satu kesalahan yang dilakukan oleh suami, maka dia lupa kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh suaminya. Kebaikan-kebaikan yang selama ini dilakukan oleh suaminya, bahkan dia berkata, "Ma ra'aitu minka khairan qattu." Luar biasa. Aku tidak melihat darimu kebaikan sedikit pun. Aku enggak pernah mendapatkan kebaikan darimu sedikit pun. Lupa semuanya. Nafkah tiap hari dikasih, kasih sayang, perhatian, cinta diberikan kepada suami, diberikan dari suaminya kepada istrinya, lupa itu semua. Hanya gara-gara suaminya misalnya lupa dengan janjinya untuk ngajak dia belanja misalnya persiapan Ramadan, lupa. Atau hanya karena permasalahan sepele, lupa memberikan persiapan untuk Ramadan, lupa beli garam yang dia pesankan, atau lupa beli apa, perkara-perkara yang sepele, sampai dia berkeluh kesah. Suami anak kalau disuruh nggak pernah beres. Suami anak kalau dipesankan selalu lupa. Adalah setiap hari apa yang disuruh, apa yang dipesankan selalu dijalani oleh suami. Ini adalah lewat al-kiram rahimani wa rahimakumullah, kesalahan yang keempat yang dilakukan oleh sebagian istri, yaitu banyaknya berkeluh kesah dan kurangnya bersyukur. Faminal zawjat man hiya kasratut tasabbuti wa qillatul hamdi wa syukri faqidatun li khuluqil qanaa'ah ghaira radiyatin bima ataaha Allahu min khairin. Faminal zawjat, sebagian para istri man hiya kasratut tasabbuti, banyak berkeluh kesah, wa qillatul hamdi wa syukri, sedikit sekali bersyukur kepada suaminya, faqidatun li khuluqil qanaa'ah, menghilangkan tidak ada rasa qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya, enggak cukup dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya. Punya mobil carry, naik ta'lim, naik mobil carry, minta yang ada AC-nya. Besok beli AC-nya ya Mas. Alhamdulillah sebagian ikhwah ta'lim dengan motor, kadang panas-panasan, hujan kehujanan, kalau kena macet luar biasa. Ini dia udah naik mobil, walaupun mungkin nggak ada AC-nya, naik mobil carry, nggak bersyukur. Lihat tuh Mas, tetangga sebelah Kulana ta'limnya bawa mobil carry-nya baru, nggak bersyukur. Sebagian istri melakukan yang seperti ini. Sedikit rasa qanaah, merasa cukup. Wa idza su'ilat an haliha ma'a zawjiha abda'at sukhta wa dhaharat asa wa law'ah. Tidak sayang. Apabila ditanya tentang keadaan dirinya bersama dengan suaminya, maka yang pertama kali dilihatkan bagaimana keadaanmu dengan suamimu. Maka pertama kali yang dilihatkan, dinampakkan adalah sukhta, kemarahan. Wa dhaharatil asa, memperlihatkan kesedihan, walau'ah, kepedihan. Aduh, anak sama suami anak, astagfirullah, masa dari dulu bertahun-tahun kasih naik motor, panas-panasan, hujan kehujanan, kena macet, bau polusi, nyium knalpot, bau asap, ngeluh dia. Ditanya sama temennya,
tentang keadaanmu gimana dengan suamimu. Yang pertama kali dilampahkan adalah kemarahan. Yang pertama kali dilampahkan adalah rasa sedih, seakan-akan dia adalah istri yang paling tidak bahagia di Jakarta ini. Kalau mau disensus, kalau mau dipolling, istri-istri yang tidak bahagia mungkin dia merasa dirinya adalah nomor pertama. Ini diperlihatkan kesedihan, diperlihatkan kepedihan. Padahal kalau mau dibandingkan dengan yang lain dari sisi kehidupan materi saja, Masya Allah dia banyak dia melebihi daripada ummahat atau istri yang lain. Cuman karena hilang rasa qanaah, mengedepankan berkeluh kesah dan sering tasakhut, marah, maka akhirnya yang seperti ini ya nampak. Mengedepankan, menampakkan kesedihan tentang kehidupan dirinya dengan suami. Ini. Wa bada'at bi'aqdil muqaranati baina haliha wa hali ghayriha min al-zawjat allati yuhsinu ilayhinna azwajahunna. Setelah memperlihatkan keluh kesahnya, memperlihatkan kurang bersyukur dan terima kasih kepada suaminya, memperlihatkan kesedihan ketika ditanya tentang keadaan dirinya dengan suaminya. Ditambah lagi, mulai dia memperbandingkan antara kehidupan dirinya dengan kehidupan teman-teman. Setelah memperlihatkan betapa sedihnya dirinya, betapa hidupnya sengsara, betapa hidupnya sempit dengan suaminya, makan apa adanya, hidupnya pas-pasan, misalnya harus naik Vespa ke tempat ta'lim, yang lain sudah naik motor yang bagus-bagus misalnya. Lalu dia mulai bandingkan dengan teman-teman yang lain. Iya, saya dari dulu 5 tahun seperti begini aja. Dia ke sekolah, kehidupannya sama suaminya makin hari makin baik, perekonomiannya, ini. Dia ke sekolah, mulai dibanding-bandingkan. Iya, saya enggak seperti sekolahnya. Padahal suami saya sama kerjanya dengan suaminya si fulana, sama-sama kerjanya satu kantor. Cuma saya seperti ini hidupnya. Mulai dibanding. Ini sebagian itu. Ada yang seperti tipenya, ada yang beri seperti ini sikapnya. Ini kesalahan. Kesalahan yang dilakukan oleh sebagian istri yang akan merusak hubungan rumah tangganya, yang akan menghilangkan harmoni dalam kehidupan rumah tangganya dan berakibat tak jarang berakibat kepada jurang atau berakibat kepada hancurnya rumah tangga dia. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Bahkan suaminya berusaha untuk melakukan istrinya dengan yang terbaik. Bahkan suaminya berusaha untuk melakukan yang terbaik. Wa idza qaddama laha zawjuha malan, apabila qaddama laha zawjuha malan sara'at ila idhari sukh wa nadabul khatti wa nadabul haddi wa nadabul haddi li'annahu tarahu qalilan muqaranatun bima yuqaddimu linadhiratiha. Ini adalah bahasa Jawa. Wa idza qaddama laha zawjuha malan sara'at ila idhari sukhti. Apabila suaminya memberikan uang, lalu dengan segera dia menyambutnya dengan rasa berkeluh kesah, wa nadabul haddi, dan meratapi nasibnya. Padahal lagi kasih uang, salah suaminya, serba salah. Enggak dikasih uang, marah. Dikasih uang, istrinya meratapi nasibnya. Oh, dikasih uangnya sedikit, lagi dikasih uang, meratapi nasibnya. Li'annaha tarahu qalilan, karena istrinya melihat apa yang dikasih suami itu sedikit. Muqaranatun bima yuqaddimu linadhiratiha, lalu mulai dibandingkan dengan suami-suami yang lain yang memberikan kepada istrinya lebih banyak dari apa yang diberikan suaminya kepada dia. Bukan ini untuk persiapan bulan Ramadan, tapi juga malah ditanggapi dengan tanggapan yang enak.
bukannya sedih, lalu menampakkan kulkas aku 1 juta sih mas nggak tahu apa sekarang ayam sekilo berapa, 35.000, lalu sekarang gula sekilo berapa, sampai sekian ribu naik 10.000, lalu ini apa, cabai berapa, masa cuma 1 juta, ini tuh mahal bulan sama suaminya. Saya baru dengar dia cerita nelpon, dikasih sama suaminya 3 juta, masa saya cuma dikasih 1 juta, emang ini bulan Ramadan tahun lalu? Seperti itu. Dikasih juta malah dikasih duit malah ngomel. Mulai memperlihatkan lukisannya. Kita sudah dikasih duitnya, apalagi dia dikasih duit lah. Bisa keluar dari pepatah abang disayang, gimana? Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Alhamdulillah. Ayat liwatal kiram rahimani wa rahimahullah. Dan ini terjadi. Ini ayat liwatal kiram rahimani wa rahimahullah. Wa idza ja'aha, dia yang tadi. Suaminya udah berusaha untuk menjadi suami yang baik. Suaminya udah berusaha untuk menjadi suami yang tampil dengan suami yang bertanggung jawab, berusaha untuk menyenangkan istrinya. Wa idza ja'aha bi hadiyatin ihtaqaratil hadiyah. Apabila suaminya datang memberikan hadiah, ihtaqaratil hadiyah, istrinya ihtaqarat, meremehkan hadiah yang diberikan oleh suaminya. Dikasih uang, lalu berkeluh kesah, suaminya berusaha untuk baiknya hadiah buat kamu, misalnya diremehkan hadiahnya. Ya mas, kenapa berikan hadiah jumlahnya seperti ini, murahan, buatan orang Depok kan, canda ya. Buatan ini kan paling berbeda tanah abang. Di ihtaqarat, direndahkan hadiahnya. Ini suaminya lihat hadiahnya. Wa qabalatha bil akabati, dan diterima dengan cemburu. Pasang muka yang paling memperlihatkan cemburutan, paling pintar dia. Kalau cemburutan, istrinya paling pintar memperlihatkan. Jangan kalau berusaha untuk bertampil dengan penampilan yang cantik paling males. Kalau untuk memperlihatkan kecemburutan paling pintar. Kasih hadiah malah cemburu. Fatudkhilu ala nafsiha wa ala zawjiha al-hamma wal ghamma badal al-farh was surur. Maka timbullah bagi dirinya, maka timbullah di jiwanya dan jiwa suaminya perasaan sedih, perasaan murung, sebagai dari ganti dari perasaan bahagia dan gembira. Karena ini udah sikapnya salah, maka depankan sikap yang kurang qanaah, menerima apa adanya, sehingga diberi salah, nggak diberi lebih salah, diberi sedikit salah, nggak diberi lebih, nggak diberi salah, diberi sedikit lebih salah, nggak diberi sedikit salah, diberi yang banyak dibandingkan dengan suami yang lain. Pemberian suami-suami yang lain kepada istrinya ini. Bihujjatin anna fulanatan lihat. Bihujjatin anna fulanatan minan nasi ya'tiha zawjuha bihadaya anfasu mimma ja'a bi zawjuha. Dengan dalil bahwasanya lihat tuh fulana baru nelpon saya, masih lihat tuh fulana, misalnya ummahat fulan baru tadi beritahu sama saya telepon atau ya Facebook, kasih hadiah sama suaminya dengan hadiah yang bagus. Masa kamu mas begini ngasih hadiahnya sama saya misalnya. Ini dalilnya sebagian istri dibandingkan dengan apa yang diberikan suami yang lain kepada istrinya dari hadiah yang lebih bermanfaat, yang lebih bagus, yang lebih daripada suaminya. Sama-sama jubah misalnya, yang satu jubahnya berinya kainnya di tanah abang yang murah, satu suaminya masya Allah belinya di toko yang terkenal mahal. Ini ayat liwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Ini yang dilakukan oleh sebagian istri, ini yang dilakukan oleh sebagian ummahat, ini yang dilakukan oleh sebagian istri-istri kaum muslimin
seringnya, banyaknya berkeluh kesah dan kurang berterima kasih dengan apa yang diberikan, dengan apa yang telah diberikan suaminya kepada dirinya. Dari pengorbanan, rasa cinta, nafkah, kasih sayang, dan hal-hal yang lainnya yang dia dapatkan dalam kehidupan rumah tangga dengan suaminya. Ini seharusnya dia berpikir dengan ayat yang telah kita bawakan tadi di awal-awal pembahasan ini. Hal jazaa'ul ihsani ilal ihsan. Balasan orang yang berbuat baik dengan kebaikan. Hal jazaa'ul ihsani ilal ihsan. Tidaklah kebaikan itu dibalas kecuali dengan kebaikan. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur terhadap nikmatku, maka Allah akan menambah nikmatnya kepada kalian. Ini yang seharusnya disadari oleh para istri, para ummahat. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Kalau seandainya para istri atau sebagian istri, kalau seandainya para istri mau melihat bagaimana kehidupan para sahabat, istri-istri Rasulullah, maka dia tidak pantas berbuat atau tidak pantas melakukan apa yang dilakukan oleh sebagian istri, yaitu banyak berkeluh kesah dan kurang bersyukur kepada suaminya. Diceritakan bahwasannya Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata kepada keponakannya, yaitu Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair merupakan anak dari saudaranya, keponakannya. Aisyah berkata, "Ya ibna ukhti, wahai anak saudara perempuanku, dulu saya istri Rasulullah pernah melewati 2 bulan, pernah melewati berapa bulan itu tidak ada di dapur Rasulullah sesuatu yang dimasak." Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, 2 bulan melewati 2 bulan saya bersama Rasulullah melewati 2 bulan tidak ada sesuatu pun yang dimasak dalam dapur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Urwah bin Zubair ini karena melihat keadaan yang seperti itu yang dialami bibinya bersama suaminya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai bibi, bagaimana kehidupan bibi selama 2 bulan? Apa yang bibi makan?" Kata Urwah bin Zubair ini. Lalu Aisyah radhiyallahu taala berkata, yaitu 2 hitam. Yaitu dua hal yang dimakan, itu kurma dan air. Ini makanan Rasulullah 2 bulan. Ketika itu bersama istri Rasulullah, kurma dan air, bayangkan antum, kurma dan air. Lalu Aisyah pun melanjutkan perkataannya, kecuali kami, itu Rasulullah mempunyai tetangga dari Madinah yang mempunyai kambing, yang kambing tersebut dipinjamkan oleh Rasulullah, dipinjamkan kepada Rasulullah oleh tetangga Rasulullah agar bisa diperah susunya sehingga bisa diminum. Itu kehidupan Rasulullah, kehidupan istri Rasulullah, kehidupan Aisyah radhiyallahu taala anha selama 2 bulan. Ini yang seharusnya hadis-hadis yang seperti ini yang menjadi pelajaran bagi para istri, bagi para ummahat yang sering berkeluh kesah, yang kurang bersyukur kepada suami. Suami-suami kalian keluar rumah pagi hari, pulang sore hari dalam rangka mencari nafkah untuk diberikan kepada dirinya, kepada anak-anaknya, buah hatinya. Ada yang ambil sepeda ontelnya, dia goes. Ada yang ngambil kunci motornya, dia starter, lalu di jalan. Ada yang ambil kunci mobilnya, lalu dia injekkan untuk mencari nafkah, banting tulang. Kadang panas kepanasan, hujan kehujanan, kena macet, kena polusi, harus bersaing dengan orang-orang yang lain. Dan merasa untuk mencari nafkah, kemudian dengan ringan suaminya memberikan kepada istrinya, "Ini tambahin lagi, ini sayang, 1 juta buat kamu persiapan buat Ramadan." Luar biasa. Namun sebagian istri yang sedikit rasa takwanya, yang tidak baik, kurang baik akhlaknya, mengedepankan sikap kurang berterima kasih, banyak berkeluh kesah, hilangnya akhlak qanaah. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya.
Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Fawajibun 'alal mar'atil aqilah an tatajanniba tasakhut. Wajib bagi seorang istri yang berakal untuk menjauhi dari berkeluh kesah. Wajadirun biha, dan sudah sepantasnya bagi seorang istri an takuna kasratu katsiratu syukri, banyak berterima kasih, banyak bersyukur, katsiratu syukri, banyak bersyukur. Fa idza su'ilat an baitiha wa zawjiha wa ahliha asnat ala rabbiha. Ini seharusnya dilakukan oleh para istri, oleh para ummahat, yaitu ketika ditanya tentang keadaan dirinya bersama dengan suaminya, keadaan dirinya dengan rumah tangga suaminya, asnat ala rabbiha, asnat ala rabbiha. Ini yang pertama kali dia lakukan, asnat ala rabbiha, memuji Rabbnya. Wa tadzakara fi amahu, lalu menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Masya Allah, anak diberikan nikmat mempunyai suami. Si fulana umur sekian belum punya suami. Si fulana baru saja seperti anak diberikan suami yang perhatian sama anak, bertanggung jawab. Seperti ini seharusnya. Wa radiyat qismatuhu, dan ridha terhadap apa yang Allah berikan, apa yang Allah bagi dirinya. Fal qanaa'atu kanzul ghina, bahwasanya sikap qanaah adalah kekayaan. Wa syukru qaidun ni'ami, dan rasa syukur adalah sebab yang mengikat nikmat al-mawjudah, nikmat yang telah ada. Wa qaidul ni'ami al-mafqudah, dan akan menarik nikmat yang belum ada. Sikap syukurnya dia kepada suaminya, sikap syukurnya dia, bersyukurnya dia kepada Allah, kemudian dia berterima kasih kepada suaminya, itu dapat melanggengkan nikmat-nikmat yang telah ada pada dirinya dan dapat menjadi sebab penarik nikmat-nikmat yang belum ada pada dirinya. Dengan dalil ayat tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur kepadaku, jika kalian bersyukur, maka niscaya aku akan menambahkan nikmat itu kalian. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya, semoga menjadi pelajaran untuk para wanita, untuk para istri, untuk para ummahat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ra'aitu an-nara wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa." Aku melihat neraka dan kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Qalu, para sahabat berkata, "Lima ya Rasulullah?" Kenapa para penghuni neraka kebanyakan itu dari wanita, wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakfurnal asira, karena mereka durhaka kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsana, karena mereka mengingkari kebaikan suami mereka. Lau ahsanta ila ihdahunna dahra thumma ra'at minka shay'an qalat ma ra'aitu minka khairan qattun. Kalau seandainya salah seorang di antara kalian berbuat baik kepada istri-istrinya sepanjang tahun, kemudian salah seorang istri atau kemudian istrinya melihat darimu sesuatu yang tidak disukainya, qalat, istrinya berkata, ma ra'aitu minka khairan qattun. Aku tidak pernah melihat sedikit pun kebaikan yang kau lakukan untuk diriku. Luar biasa. Lagi bertengkar dengan suaminya, kecewa dengan suaminya karena lupa dengan pesanan apa yang dia pesankan, kecewa dengan suaminya karena lupa dengan janjinya misalnya sekali waktu, atau lagi bertengkar sekali waktu, maka dia mengatakan, bang, saya tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun yang kau berikan kepada diriku. Saya tidak pernah melihat tanggung jawabmu sedikit pun. Saya tidak pernah melihat kasih sayangmu sedikit pun.
Saya tidak pernah merasakan cintamu untuk diri saya dan anak-anak saya. Padahal suaminya adalah suami-suami yang bertanggung jawab, memberikan kasih sayang, memberikan cinta, berusaha untuk memberikan kebutuhan maknawi dan kebutuhan hissi. Ini adalah al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Sebab kenapa kebanyakan para penghuni neraka adalah para wanita. Dalam sebuah hadis yang lain, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Al-Baihaqi dan Hakim dan sanadnya sahih, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, la yanzurullahu ila imra'atin la tadhkuru li zawjiha wa hiya la tastajni anhu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang ila imra'atin, kepada seorang wanita, kepada seorang istri, la tadhkuru li zawjiha, tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada suaminya, wa hiya la tastajni anhu, padahal dia tidak merasa cukup, dia tidak merasa cukup darinya, dari suaminya. Bayangkan, ketika kita membutuhkan ampunan, ketika kita di akhirat kelak membutuhkan ampunan, membutuhkan rahmat, membutuhkan kasih sayang Allah, kita berharap Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kita berharap Allah merahmati kita, menyayangi kita, mengampuni dosa-dosa kita dan memaafkan segala kesalahan kita. Kemudian Allah masukkan ke dalam surga. Lalu ada orang yang Allah tidak pandang, Allah tidak lihat dengan pandangan, Allah tidak lihat dengan penglihatan kasih sayang, penglihatan rahmat. Bagaimana? Padahal pada hari tersebut, pada hari itu sangat dibutuhkan ampunan Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah, agar dia selamat dari apa yang telah dia lakukan di dunia ini, dari berbagai macam dosa dan maksiat. Lalu ada seseorang yang Allah tidak lihat, Allah tidak sucikan, Allah tidak ajak bicara. Di antaranya Allah yang tidak lihat adalah seorang istri yang tidak bersyukur dengan suaminya. Mau keadaan kalian, wahai para istri, seperti ini kelak di akhirat? Ketika orang-orang Allah berikan ampun, Allah rahmati mereka, kemudian dimasukkan di dalam surga, kalian di antara orang yang tidak Allah sucikan, tidak Allah lihat. Ayat al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Ini yang seharusnya disadari oleh para istri, bahwasannya seorang istri yang salehah, seorang istri yang baik, seorang istri yang berakal adalah seorang istri yang mengedepankan sikap penaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya, mengedepankan bermuamalah yang baik kepada suaminya. Di antara bentuk muamalah yang baik kepada istrinya adalah berterima kasih dengan apa yang diberikan oleh suaminya kepada dirinya, mensyukuri dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya dari nikmat suami, nikmat anak-anak, dan nikmat-nikmat yang ada pada dirinya yang terkait dalam masalah rumah tangga atau yang lainnya. Ini ada sebuah kisah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendatangi Ismail yang merupakan putranya. Ismail telah menikah dengan seorang wanita. Nabi Ibrahim datang untuk berziarah, untuk mengunjungi Ismail. Datang menemui, datang pergi ke rumah Ismail. Sampai di rumah Ismail, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mendapati Ismail berada di rumahnya dan ketemu dengan istrinya Ismail. Lalu ditanya oleh Nabi Ibrahim, kemana Ismail? Kata istrinya, Ismail sedang pergi. Lalu Nabi Ibrahim pun kembali bertanya, bagaimana hidup kalian dengan Ismail? Bagaimana kehidupan kalian? Lalu istrinya mengatakan bahwasannya kami ini hidup miskin, kami ini hidup susah, kami ini begini, berkeluh kesah. Istri Ismail di depan Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan bapaknya, dan ketika itu istrinya tidak tahu bahwasanya yang datang ini adalah bapaknya Ismail.
Mulai istrinya berkeluh kesah, mengatakan bahwasanya kami hidup susah, kami hidup miskin, seperti ini, seperti ini. Lalu Nabi Ibrahim pun berpesan, tolong sampaikan salamku kepada Ismail dan bilang bahwasanya aku berpesan, tolong diganti palang pintu rumahnya, kata Nabi Ibrahim. Setelah itu Nabi Ibrahim pulang. Datang Ismail ke rumahnya karena melihat sesuatu, mungkin ada bekas-bekas kedatangan tamu. Maka Ismail berkata kepada istrinya, apa yang terjadi? Bertanya kepada istrinya, tadi ada seseorang yang datang ke rumah kita, begini cirinya, sifatnya begini. Lalu Ismail berkata, apakah dia menitip salam atau apakah dia berpesan sesuatu kepada dirimu? Iya, dia menitip salam kepadamu dan dia berpesan bahwasanya engkau diperintahkan untuk mengganti palang rumahnya. Lalu Ismail pun berkata, itu tadi yang datang adalah bapak saya, dan palang rumahku adalah maksudnya dirimu. Aku diperintahkan untuk menceraikan. Mari kembali ke rumahmu dan aku menceraikan. Diceraikan oleh Nabi Ismail gara-gara berkeluh kesah. Lalu berjalannya hari, Nabi Ismail menikah lagi karena Nabi Ibrahim tinggal di tempat yang jauh, sehingga sampai pada suatu hari yang Allah hendaki, Nabi Ibrahim pun berkunjung kembali ke rumahnya Ismail. Sampai di rumah Ismail tidak ada. Lalu Nabi Ibrahim pun berkata kepada istrinya, bagaimana kehidupan kalian? Lalu istrinya mulai memuji Allah. Alhamdulillah, kehidupan kami baik, berkecukupan, kehidupan kami begini. Memuji Allah. Setelah itu Nabi Ibrahim pun berpesan kepada istrinya, tolong sampaikan salamku kepada Ismail dan bilang kepada Ismail, pertahankan palang pintu rumah. Kemudian Nabi Ibrahim dan kemudian Ismail datang, lalu bertanya kepada istrinya, bahwasanya tadi kata istrinya ada yang seseorang yang tua telah datang, begini sifatnya, dipuji oleh istrinya Ismail tentang orang tua ini. Lalu dia pun berpesan kepada dirimu bahwasanya engkau disuruh mempertahankan palang pintu rumah. Lalu Ismail pun berkata, itu adalah bapakku. Palang pintu rumah itu adalah kamu. Aku diperintahkan untuk mempertahankan dirimu. Ayo watal kiram rahimani wa rahimakumullah. Ini secara makna kisah ini saya sampaikan kepada antum. Kisah ini terdapat dalam Sahih Bukhari. Bagaimana buah dari seseorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambahkan nikmat. Ini semoga menjadi pelajaran bagi para istri, bagi para ummahat, bahwasanya di antara bentuk kesalahan yang dilakukan oleh sebagian istri, dan itu adalah kesalahan yang keempat dalam pembahasan kita, adalah banyak berkeluh kesah dan sedikitnya bersyukur, sedikitnya berterima kasih kepada suaminya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga bermanfaat alim ini. Barakallahu fikum, kurang lebihnya ana mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.